Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Salsabila Putri Sulaiman dari kelas 4 EPAI. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nomor 1 pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Jawabannya yaitu, filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir kritis reflektif tentang hakikat, tujuan, dan nilai pendidikan berdasarkan ajaran Islam yang memfokuskan pada pembentukan manusia seutuhnya, ruhani, akhlak, intelektual, dan sosial, berdasarkan wahyu dan akal. Pemahaman filsafat ini langsung memengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren melalui pengembangan kurikulum, metode pelajaran, dan budaya lembaga yang berorientasi nilai Islam. Yang pertama itu ada pengaruh pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara filosofis, pendidikan Islam dipandang sebagai proses pembinaan manusia agar menjadi khalifah Allah di muka bumi, makhluk yang berakal mulia, dan bertanggung jawab secara pribadi sosial. Landasan ini mendorong madrasah dan pesantren merancang tujuan pendidikan yang tidak hanya mengajar lulusan dan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan akidah yang lurus, akhlak terpuji, disiplin, dan rasa tanggung jawab sosial. Nah, dari segi ontologi atau hakikat manusia, filsafat pendidikan Islam ini melihat anak sebagai makhluk potensial yang harus dikembangkan secara holistik. Epistemologinya mengakui ilmu berasal dari wahyu, Al-Quran, dan As-Sunnah yang dilengkapi dengan akal dan pengalaman. Sedangkan aksiologinya menempatkan nilai ketuhanan, moral, dan manfaat sosial sebagai pusat kurikulum. Yang kedua itu ada pengaruh di madrasah. Di madrasah, pengertian filsafat pendidikan Islam memengaruhi praktik melalui integrasi nilai-nilai agama dalam semua mata pelajaran. Misalnya kayak guru ilmu sosial mengaitkan materi toleransi dengan kisah sejarah Nabi dan sahabat. Penekanan akhlak dan karakter dalam kurikulum, ada kegiatan ibadah, sholat berjamaah, pelatihan adab, sopan santun, guru teman, serta kegiatan sosial seperti bakti lingkungan dan gotong royong. Metode pembelajaran yang humanis, dialogis, dan berbasis teladan. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi panutan ustadz atau ustazah dalam tutur kata, kesopanan, dan kerja keras. Contoh konkret lapangan di madrasah negeri atau swasta yang menekankan pendidikan karakter Islam, guru sering mengawali pelajaran dengan refleksi singkat berkaitan dengan sabar, jujur, atau tanggung jawab, lalu mengaitkannya dengan kejadian nyata di kelas atau sekolah, misalnya kayak menangkapi kasus siswa mencontek atau tidak tertib saat upacara. Dan di sini praktik pengajaran didasarkan pada filsafat bahwa pendidikan adalah proses internalisasi nilai, bukan hanya transfer informasi. Yang ketiga itu ada pengaruh di pesantren. Di pesantren, filsafat pendidikan Islam tampak lebih kental dalam bentuk budaya hidup. Santri itu tinggal di lingkungan jamaah atau komunitas yang langsung mengalami nilai-nilai seperti rububiyah, uluhiyah, dan akhlak melalui kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak bangun pagi, sholat berjamaah, tahajud, kebersihan, dan kemandirian. Misalnya kemandirian itu misalnya kayak mencuci, merapikan kamar, dan membantu pekerjaan pesantren. Nah, atau pembelajaran kitab kuning diiringi pendidikan adab terhadap guru, syekh atau kiai, teman, dan lingkungan. Nah, hal ini mencerminkan aksiologi bahwa ilmu dan akhlak harus bersanding. Pesantren juga mengembangkan keterampilan hidup dan layanan sosial, sehingga filsafat pendidikan Islam dipraktikkan sebagai pendidikan holistik yang memadukan ilmu, ibadah, dan amal. Contoh konkret di lapangannya itu banyak di pesantren tradisional, kiai tidak hanya mengajar fikih dan tauhid, tetapi juga menegur santri yang lalai sholat, tidak ramah tamu, atau tidak disiplin waktu. Kegiatan ini di sini bukan sekadar disiplin semata, tetapi cerminan filsafat bahwa pendidikan Islam adalah pembentukan insan kamil yang berakhlak mulia dan taat dalam kehidupan nyata. Nah, di sini ada contoh dari pengalaman atau observasi. Dalam konteks observasi di lapangan, misalnya di madrasah, nah di kelas PAI, guru itu tidak hanya menjelaskan definisi iri atau ghibah, tetapi membuat siswa atau santri itu mengenali ciri-cirinya lewat studi kasus dari lingkungan mereka, contohnya gosip antar teman atau memandang rendah teman miskin, lalu mengaitkannya dengan kelandasan Al-Quran dan Sunnah.
Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu memengaruhi praktik pembelajaran menjadi kontekstual dan aplikatif. Nah, kalau di pesantren yang menggabungkan modernisasi, misalnya seperti pelajaran IPA, bahasa asing, dan komputer dengan kajian kitab, terlihat upaya menghindari dikotomi ilmu dunia versus ilmu akhirat, sesuai dengan filsafat pendidikan Islam sistemik yang tidak memisahkan aspek ilmiah dan spiritual. Soal nomor 2 yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, jawabannya itu yang pertama, kedudukan filsafat pendidikan Islam. Filsafat ini bersifat teosentris, berlandaskan wahyu Al-Quran dan Sunnah, serta mengintegrasikan aspek rohani, akhlak, intelektual, dan jasmani untuk membentuk insan kamil. Nah, tujuannya tuh holistik, mencapai ridho Allah, kebahagiaan dunia akhirat, dan kemaslahatan umat, dengan evaluasi melibatkan diri, masyarakat, dan Tuhan. Di Indonesia, ia mendukung pendidikan madrasah atau pesantren yang menekankan akhlak dan nilai Islam. Yang kedua itu ada kedudukan filsafat pendidikan Barat. Filsafat ini antroposentris, berbasis rasio manusia, rasionalisme, empirisme, progresivisme, memisahkan ilmu dari agama, dan fokus pada pengembangan intelektual serta kreativitas. Aliran seperti progresivisme menekankan pengalaman demokratis dan adaptasi sosial, sementara esensialisme mentransfer budaya. Nah, di Indonesia, ia dominan dalam kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa dan keterampilan abad ke-21. Nah, kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan Islam yaitu kelebihannya membangun karakter moral kuat, relevan dengan mayoritas muslim Indonesia, 87%, mengatasi krisis akhlak di era digital, dan mendukung inklusivitas nilai Pancasila. Sedangkan kekurangannya itu cenderung konservatif jika tidak kontekstual, kurang adaptif terhadap iptek global, dan potensi dikotomi ilmu agama umum di madrasah. Kalau kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Barat yaitu kelebihannya mendorong inovasi, keterampilan kompetitif, STEM, kreativitas, dan fleksibilitas seperti di kurikulum merdeka untuk tenaga kerja global. Sedangkan kekurangannya yaitu mengabaikan dimensi spiritual, fragmentasi nilai, komersialisasi pendidikan, dan krisis moral di masyarakat Indonesia yang religius. Soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jawabannya itu, filsafat pendidikan Islam dapat dipahami sebagai kerangka kerja pemikiran filosofis yang bersifat mendalam, sistematis, dan universal tentang pendidikan berlandaskan ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Sunnah, serta menafsirkan berbagai masalah kependidikan dalam konteks keimanan, akhlak, dan tujuan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi aspek-aspek utama seperti tujuan, pendidikan, konsepsi tentang hakikat manusia, nilai-nilai pendidikan, teori pengetahuan, serta segenap komponen sistem pendidikan termasuk kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan normatif dan teoritis yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan pendidikan Islam agar selaras dengan prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan duniawi ukhrawi. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam terdapat sejumlah elemen penting yang harus dipertimbangkan agar kurikulum itu tidak hanya relevan tetapi juga berorientasi pada pembentukan insan kamil yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi hidup kontemporer. Yang pertama itu ada kurikulum harus berlandaskan tauhid sehingga setiap mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran itu mengintegrasikan nilai-nilai keesaan Allah sekaligus menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu corak pandangan hidup Islam. Yang kedua itu, kurikulum perlu menghadirkan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta menyeimbangkan orientasi duniawi dan ukhrawi agar peserta didik itu tumbuh secara utuh baik secara intelektual maupun spiritual.
Nah, yang ketiga itu isi kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, konteks masyarakat lokal nasional, serta perkembangan zaman, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan Islam itu tetap berdaya saing, namun tetap berakal pada nilai-nilai syariah dan akhlak mulia. Nah, yang keempat, proses pengembangan kurikulum perlu melibatkan analisis kebutuhan, perumusan tujuan pendidikan Islam yang jelas, pemilihan materi, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penilaian yang menyeluruh untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Nah, yang kelima, prinsip inklusivitas, fleksibilitas, efisiensi, dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi pedoman dalam menyusun kurikulum, sehingga mampu mengakomodasi keberagaman potensi peserta didik, sekaligus memudahkan penyempurnaan kurikulum secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Soal yang keempat itu, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Jawabannya itu, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam itu seperti tauhid, insan kamil, dan integrasi ilmu agama duniawi dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini, seperti fragmentasi kurikulum, krisis moral di era digital, dan komersialisasi pendidikan. Lembaga dapat merancang kurikulum holistik yang menyelaraskan dimensi ruhani, akal, dan jasmani melalui pendekatan murabi, guru sebagai pembimbing moral, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab berbasis makosid syariah untuk membentuk karakter beretika yang adaptif terhadap modernitas tanpa kehilangan identitas Islam. Pendekatan ontologis ini memastikan pendidikan itu tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tapi juga insan kamil yang seimbang secara intelektual, moral, dan spiritual. Soal nomor 5 yaitu jelaskan agensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Jawabannya itu, epistemologi pendidikan Islam memiliki agensi karena menjadi dasar dalam menentukan hakikat ilmu, sumber-sumber pengetahuan, dan cara memperoleh kebenaran dalam konteks Islam, sehingga pendidikan itu tidak terjebak dalam epistemologi barat yang cenderung sekuler dan materialistis dengan menjadikan wahyu, akal, dan pengalaman sebagai sumber yang terintegrasi. Pendidikan Islam mampu membentuk insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan peduli sosial, sehingga ikut menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berorientasi kemaslahatan bersama. Nah, soal nomor 6 yaitu tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawabannya itu, aksiologi pendidikan Islam saat ini menekankan pembentukan insan kamil melalui integrasi nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dengan fokus pada akhlak mulia, keimanan, dan ilmu yang berorientasi pada kehidupan berkadunia akhirat. Meski menghadapi krisis epistemologi seperti hilangnya adab, pendekatan paling efektif untuk meningkatkan kualitasnya meliputi model pembelajaran inovatif berbasis teknologi era 4.0 seperti aplikasi daring dan media interaktif, strategi manajemen partisipatif yang melibatkan masyarakat serta pemerintah, dan internalisasi nilai melalui tradisi pesantren seperti Sorogan serta Bandongan. Pendekatan ini efektif karena meningkatkan motivasi siswa, daya saing lembaga, dan keseimbangan antara ilmu intelektual, moral, spiritual, sehingga relevan mengatasi tantangan kontemporer. Soal nomor 7 yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawabannya itu, rancangan program pendidikan Islam yang saya usulkan adalah program pendidikan Insaniyah Terintegrasi (PPIT) yang mengintegrasikan hakikat manusia sebagai khalifah wakil Allah yang fitrahnya suci, berpotensi transenden, dan bertanggung jawab atas alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan hakikat pendidikan sebagai proses tazkiyah atau pemurnian jiwa dan ta'lim pengajaran ilmu untuk mencapai maqasid syariah. Quran Surat Al-Mujumu'ah ayat 2. Program ini dirancang berbasis kurikulum spiral holistik untuk semua jenjang TK hingga PT dengan durasi 3-5 tahun, implementasi awal di madrasah atau pesantren.
Yang pertama itu ada komponen utama kurikulum integratif, yang berarti menggabungkan ilmu agama, tauhid, akhlak, fikih dengan umum, STM, humaniora, melalui pendekatan makosid oriented. Misalnya proyek Khalifah Lingkungan yang mengajarkan ekologi Islam sambil sains. Yang kedua itu ada metode pembelajaran yang berarti tarbiyah berbasis tahapan fisik, akal, ruhani dengan active learning seperti diskusi mutabaroh, muhadoroh, dan service learning untuk mengembangkan fitrah insani. Yang ketiga itu ada penilaian holistik yang berarti rubrik berbasis ruqyah, observasi perilaku, portofolio, dan uhrawi, bukan hanya kognitif. Yang keempat itu ada lingkungan pendukung yang berarti guru sebagai murabi, fasilitas masjid, kelas terpadu, dan kemitraan orang tua atau ulama untuk penguatan akhlak. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi dan pengembangan, monitoring tahunan dengan indikator seperti peningkatan takwa dan kompetensi disesuaikan konteks lokal Indonesia. Soal nomor 8 yaitu, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawabannya yaitu, dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam memainkan peran sentral melalui prinsip-prinsip tauhid, keesaan Tuhan atau adil, keadilan, dan maslahah, kemaslahatan umum, yang menekankan inklusivitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi gender, etnis, atau status sosial. Filsafat ini mendorong sistem pendidikan yang adil dengan mengintegrasikan pengetahuan agama dan duniawi, mempromosikan dialog antar budaya, dan mengutamakan akses pendidikan berkualitas bagi yang tertindas, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang kesetaraan manusia. Nah, hal ini menciptakan pendidikan demokratis yang berbasis nilai-nilai humanis Islam, mengurangi kesenjangan, dan membangun masyarakat madani. Contoh implementasi relevannya yaitu program pendidikan pesantren modern di Indonesia seperti Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ada di Jombang atau Gontor, yang menerapkan kurikulum inklusif menggabungkan studi Islam klasik dengan sains modern dan keterampilan vokasi. Mereka itu menyediakan beasiswa untuk siswa miskin, pendidikan perempuan setara, serta program komunitas untuk masyarakat pedesaan, sehingga menghasilkan lulusan yang berkontribusi pada pembangunan nasional secara adil dan inklusif. Nah, ini referensi yang saya pakai untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.